Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas BC81 dengan NIM 19474410005. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan solusi menjadi guru yang profesional. Abad ke-21 adalah abad yang sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa di segala bidang pada abad ini, terutama bidang informatika dan komunikasi. ICT ini beragam informasi dari berbagai sudut dunia mampu diakses dengan instan dan cepat oleh siapapun dan dari manapun. Komunikasi antar personal dapat dilakukan dengan mudah, murah, kapan saja dan di mana saja. Namun demikian, pada abad ke-21 ini, permasalahan yang dihadapi manusia semakin complicated dan rumit. Krisis ekonomi global, pemanasan global, terorisme, rasisme, masih rendahnya kesadaran multikultural, kesenjangan mutu pendidikan antar kawasan dan lain sebagainya. Setiap masalah tersebut membutuhkan pemecahan yang harus dilakukan masyarakat secara bersama-sama. Kompleksitas permasalahan pada abad ini juga terletak pada tidak berdayanya manusia mencari sumber dan penyebab permasalahannya secara cepat dan tepat. Di samping itu juga, kapan timbulnya permasalahan yang sering tidak mampu diprediksi dan tidak terduga sebelumnya. Pada akhirnya, banyak permasalahan masyarakat tidak mampu diselesaikan secara efektif dan efisien. Dari keadaan ini, keberadaan suatu bangsa dengan bangsa lainnya menjadi satu dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Itulah lukisan bagaimana keadaan pada abad ke-21. Abad yang segera akan kita hadapi dengan berbagai kecanggihan dalam bidang teknologi. Sebagai manusia, perkembangan tidak mungkin untuk dihindari atau bahkan dihapuskan, tetapi harus dihadapi dan digunakan sebaik-baiknya segala bentuk kemajuan teknologi yang telah mampu diciptakan, karena hakikat dari pembentukan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Masa depan yang penuh keunggulan itu selanjutnya akan mempengaruhi dunia pendidikan, baik dari sisi kelembagaan, materi pendidikan, guru, metode, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab oleh dunia pendidikan. Pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Begitu pula dengan guru yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Sosok guru juga disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Masalah pendidikan sebagai dasar kehidupan seseorang dalam menampakkan langkah menjadi hal yang tidak luput mengalami perkembangan. Masalah pendidikan yang menjadi sorotan yaitu mengenai mutu pendidikan yang senantiasa berubah dengan berkembangnya peradaban. Mutu pendidikan yang termasuk dalam golongan rendah dalam hal pendidikan, mutu tidak pernah lepas dari siapa yang mengajar, sehingga tidak lain adalah guru. Surya Dharma menyarankan para guru mengurangi gaya pembelajaran bersifat menghafal, karena menurutnya kemampuan ini sudah tidak cocok lagi untuk pembelajaran abad ke-21. Dari tahun 2007 hingga 2011, pencapaian anak-anak Indonesia dalam mengerjakan soal PISA selalu konsisten. 4 tahun kemudian, walau ada perbaikan, tetap belum mampu naik ke level tinggi. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki kesempatan emas karena Indonesia akan mendapatkan bonus demografi
dalam kurun waktu 2010 hingga 2040. Tahun ini Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar. Menurut Profesor Dr. Muhammad Nuh, guru memiliki misi mengembangkan calon usia produktif ini dengan baik supaya nantinya dapat bermanfaat untuk pembangunan bangsa. Kalau usia produktif ini dikembangkan dengan baik melalui pendidikan, maka dia akan menjadi modal pembangunan. Cara terbaik menyiapkan usia produktif tersebut antara lain melalui pendidikan dan menjadikan mereka kompeten. Guru sebagai suksesnya pendidikan, menurut Gagne, dikelompokkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, guru sebagai designer of instruction atau perancang pengajaran. Fungsi ini menghendaki guru mampu dan siap merancang kegiatan belajar mengajar. Rancangan tersebut sekurangnya meliputi memilih dan menentukan bahan pelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, dan melaksanakan kegiatan evaluasi dalam pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai manager of instruction atau pengelola pembelajaran. Fungsi ini menghendaki kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Di antara kegiatan pengelolaan pembelajaran yang terpenting adalah menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang efektif dan berjalan secara demokratis. Yang ketiga, guru sebagai evaluator of student learning atau penilai prestasi belajar siswa. Fungsi ini menghendaki siswa senantiasa mengikuti perkembangan taraf kemajuan prestasi belajar siswa dalam setiap kurun waktu pembelajaran. Dengan semakin pesatnya perkembangan iptek pada abad ke-21 ini, tuntutan guru semakin kompleks mengingat semakin banyaknya variabel yang harus ditangani guru dalam proses pendidikan yang baik, menyangkut administrasi sekolah maupun keterampilan mengelola siswa. Dari hasil penelitian Berry pada tahun 2010 menemukan bahwa guru perlu menyiapkan diri sebaik mungkin agar dapat menjadi guru yang profesional. Dalam menghadapi tantangan kemajuan iptek, guru profesional sudah selayaknya harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Sebagian besar literatur memaparkan dan memprediksi kompetensi yang diperlukan pada abad 21 adalah kompetensi dasar yang mudah beradaptasi, kompetensi profesional sesuai dengan bidang dan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Asia Pacific Economic Cooperation, kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21 menunjukkan bahwa pendidikan pada abad 21 akan didominasi oleh pendidikan yang berbasis ICT. Kompetensi inti seperti membaca, menulis, dan berhitung yang diperoleh selama mengikuti pendidikan akan menjadi dasar kompetensi lainnya. Keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 meliputi: yang pertama, learning and innovation skills. Yang kedua, information, media, and technology skills. Yang ketiga, life and career skill. 3 keterampilan tersebut dapat berkembang jika sekolah memiliki lingkungan kerja yang memadai untuk belajar dan berinovasi, menyediakan program atau kurikulum, peningkatan guru, serta memberi penilaian yang memacu guru untuk berprestasi. Guru diharapkan memiliki keterampilan tersebut agar dapat bekerja lebih kompeten dan kompetitif. Keterampilan penting yang dikuasai oleh guru pada masa depan adalah digital literacy, inventive thinking, effective communication, and high
Productivity. Surya 2013. Seorang yang ingin sukses di masa depan disarankan menguasai teknologi digital. Guru yang cerdas akan mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kreatif dan inovatif dalam bekerja. Jika kompetensi tersebut disertai dengan kemampuan berkomunikasi efektif dan mampu bekerja sama dengan orang lain, maka tantangan seberat apapun dapat dilalui oleh guru. Menurut Suyanto, guru profesional adalah guru yang selalu berubah dari praktik lama, bahkan mau dan mampu meninggalkan metode dan resep sukses di masa lampau untuk menghadapi berbagai tantangan di masa kini dan masa yang akan datang. Karakteristik keterampilan yang diperlukan pada guru abad ke-21 sebagai berikut. Yang pertama, mau belajar dan berinovasi secara terus-menerus. Ciri-ciri orang mau belajar dan berinovasi adalah dapat berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kreatif dan inovatif dalam bekerja, dapat berkomunikasi secara efektif dan mampu bekerja sama dengan teman sejawat, kolega maupun atasan. Yang kedua, mampu menguasai teknologi digital dan menguasai ICT. Yang ketiga, berorientasi pada karir dan kehidupan bermasyarakat. Inilah yang menjadi tangan pembelajaran abad ke-21. Kehadiran ICT dalam dunia pendidikan, maka dituntut siswa untuk kreatif, inovatif, berpikir kritis, serta metakognitif, dan sehingga menjadikan siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja kolaborasi atau kelompok, dengan harapan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat dijadikan bekal hidup di masyarakat yang memiliki karakter baik lokal maupun global dan dapat dipertanggungjawabkan secara personal maupun sosial masyarakat. Dengan hadirnya ICT di dunia pendidikan, seyogyanya dapat menghantarkan wajah pendidikan ke arah yang lebih baik, sehingga tantangan pembelajaran abad ke-21 dapat terselesaikan. Tentunya tidak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik yang dituntut kreatif dan inovatif mengembangkan pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi dan komunikasi. Sekian penjelasan saya mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi oleh guru pada abad ke-21. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.